Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas tentang sholat duha. Nah, sebelum kita membahas tentang sholat duha, masih ingat tidak kemarin kita membahas tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita telah membahas tentang sholat Jumat. Dan Ustazah ingin bertanya, bagaimana untuk yang laki-laki? Apakah kemarin juga melaksanakan sholat Jumat? Ya, pastinya ya, seorang laki-laki harus melakukan sholat Jumat. Tetapi pada saat pandemi ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kalau ke masjid silakan tetap menggunakan masker, mencuci dengan sabun ketika sampai ya, gitu. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang sholat duha. Nah, sholat duha ini apa sih? Sholat duha adalah sholat yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu di mana matahari itu mulai naik, atau kita menyebutnya waktu matahari sepenggalah naik. Nah, sholat duha dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 8 rakaat. Bagaimana hukum tentang sholat duha? Sholat duha disyariatkan atau disunahkan untuk dilakukan sesuai dengan hadis riwayat Muslim 1181. Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Di hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup, yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya, atau biasa disebut dengan ayyamul bid. Jadi ayyamul bid itu adalah puasa pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Ini penanggalan hijriyah ya anak-anak ya, bukan penanggalan masehi. Berikutnya adalah sholat duha dan tidak tidur sampai aku sholat witir terlebih dahulu. Nah, apa syarat sah dari sholat duha? Hampir sama seperti sholat-sholat pada umumnya. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Begitupun dengan badan, pakaian dan tempat harus juga suci. Selain itu harus menutup aurat ya. Yang keempat adalah mengetahui masuknya sholat. Jadi kalau sudah waktunya sholat baru sholat duha. Nah, nanti akan ada penjelasan tersendiri mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk sholat duha. Ya, yang kelima adalah menghadap kiblat. Oke. Nah, ini waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan sholat duha sendiri adalah patokannya seperti ini ya. Jadi 20 menit setelah matahari terbit sampai dengan 15 menit sebelum waktu zuhur. Nah, kalau di Indonesia kita kan di Madiun tuh. Di Madiun itu termasuk Indonesia bagian barat ya. Maka kita sudah bisa mulai sholat duha itu pada pukul 6:30 atau jam 7 ya. Jadi kalau misalnya mendung itu mungkin jam 7 ya, lebih amannya gitu. Sementara waktu yang paling utama untuk dilaksanakannya sholat duha adalah seperempat siang, atau kalau kita jamkan adalah jam 8:30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Ini dari Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu itu adalah lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sholat orang-orang awabin atau orang yang taat kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan ya. Jadi ketika hari sudah mulai terik, matahari mulai panas ya, jam 8:30. Oke. Berikutnya tentang bagaimana tata cara sholat duha. Ya, tadi disebutkan bahwa rakaatnya berapa nak? 2 sampai dengan 8 rakaat.
ya. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Jadi kalau misalnya 8 rakaat, kita mengerjakannya 2 kemudian salam, terus nambah 2 kemudian salam, terus 2 rakaat lagi kemudian salam, sampai yang terakhir 2 kemudian salam. Jadi per 2 rakaat salam gitu ya, bukan 4 salam 4 salam, bukan seperti itu. Oke, tata caranya sama seperti sholat pada umumnya. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, bagi yang sakit diperbolehkan untuk sambil duduk ya, atau yang sedang sakit juga bisa tetap melakukan sholat duha dengan berbaring. Yang kedua, pastikan niat ya, niatnya di hati nggak? Niatnya di hati ya. Sholi sunatan apa duha, niat untuk sholat duha karena Allah Ta'ala gitu. Terus yang ketiga, bersedekap dengan sempurna ya. Jadi tangan kiri di bawah tangan kanan ya. Oke, terus yang keempat, 2 rakaat pertama disunahkan membaca apa ini? Asyam dan ad-duha. Kan ini ceritanya 4 rakaat ya. Berarti rakaat pertama itu dia baca asyam, terus rakaat yang kedua dia baca ad-duha. Terus kan sudah selesai salam tuh. Nah, setelah itu berdiri lagi untuk melakukan 2 rakaat lagi. Nah, 2 rakaat yang kedua ini adalah Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, begitu ya. Oke, berikutnya nomor 5. Nah, setelah baca surat pendek, kemudian ruku. Setelah itu i'tidal, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali. Nah, ini berdiri untuk rakaat yang kedua tadi ya. Terus tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi tidak ada yang namanya tasyahud awal ya, walaupun 4 rakaat, karena 2 kali salam, 2 kali salam. Oke, lanjutnya, nah setelah kita sholat duha, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah ya. Doanya ini cukup panjang, nanti kalau misalnya belum hafal kalian boleh membacanya ya ketika sudah selesai itu. Ustadzah akan membacakannya, kalian boleh menirukannya di rumah ya. Allahumma innad duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Ya, itu adalah doa sholat duha. Kalian bisa membacanya ya, walaupun belum hafal boleh sambil membaca. Oke, berikutnya adalah tentang keutamaan sholat duha. Jadi apa ya keutamaan sholat duha ini? Yang pertama, ya seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, bahwa sholat duha ini merupakan amalan harian yang diwasiatkan oleh Nabi. Jadi yang dipesankan untuk dilakukan ya. Yang kedua adalah sholatnya orang yang taat, atau tadi istilahnya adalah awwabin, orang yang taat. Terus yang ketiga, 2 rakaat sholat duha saja sudah bernilai sedekah gitu ya. Terus yang keempat, 4 rakaat sholat duha akan membawa kecukupan. Masya Allah. Ini sebagaimana dalam firman-Nya, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya akan aku cukupkan untukmu sepanjang hari itu. Ya, jadi 2 rakaat sudah bernilai sedekah, 4 rakaat akan dicukupkan. Nah, ini lebih utama lagi, akan bernilai pahala umroh apabila
kita mengerjakannya selepas kita iktikaf dari subuh. Jadi pertama kita ke masjid, sholat subuh. Nah kemudian kita tidak langsung pulang, tetapi kita berdiam diri dulu di masjid, namanya iktikaf ya. Nah kemudian kita tunggu sampai waktunya sholat duha. Nah setelah waktunya sudah muncul, nah kita kemudian sholat duha. Nah apabila kita melakukan seperti itu nak, maka kita akan mendapatkan pahala yang setara dengan umroh. Masya Allah. Oke, baik. Nah demikian tadi ya penjelasan dari Ustazah terkait dengan sholat duha. Jadi ayo anak-anak kita belajar untuk sholat duha. Nah ini bisa kalian lakukan paling tidak seminggu 2 kali ya, paling tidak seminggu 2 kali. Untuk apa? Sebagai awalan dari pembiasaan sholat duha. Nanti kalau misalnya sudah rutin 2 kali sepekan atau 2 kali seminggu, nanti insya Allah bisa ditambah-tambah ya gitu. Oke, setelah ini nanti akan ada kuis dari Ustazah, silakan dikerjakan ya. Selain juga melakukan sholat duha selama paling tidak seminggu 2 kali. Dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.